Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Bappenas mengumumkan penutupan dan diseminasi proyek NSLIC Nextler setelah pelaksanaan 6 tahun di Indonesia. NSLIC Nextler adalah proyek yang didanai pemerintah Kanada melalui Global Affairs Kanada bekerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Kerjasama itu untuk mendukung program prioritas pemerintah Indonesia dalam iklim investasi dan pengembangan ekonomi lokal. Program untuk mengatasi kendala utama dalam regulasi bisnis dan perizinan demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ditemui pada acara penutupan dan diseminasi proyek NSLIC Nextler Kamis sore, Kepala Kerjasama Pembangunan Kanada di Indonesia, Kevin Tokar mengatakan, Kanada berkomitmen mendukung Indonesia mencapai tujuan pembangunan, termasuk upaya memperkuat mata pencaharian dan meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat yang lebih rentan di seluruh Indonesia. Secara total, NSLIC telah berhasil mendukung lebih dari 5.800 unit usaha atau sekitar 72.800 pengusaha perorangan yang terdiri dari kelompok usaha, koperasi, dan usaha mikro dan kecil. Sekitar 35% unit usaha dimiliki dan dikelola perempuan dan 41% pengusaha adalah perempuan. It's a great example of how Canada remains firmly committed to supporting Indonesia's development priorities and helping Indonesia accelerate progress towards the Sustainable Development Goals. So this project has been a great example of how, by working together with our project partner NSLIC and the national government, including Bappenas as our main partner, but all other ministries as well, how we've worked together to help build a more enabling environment for business at the local level and really provide some specialized support to micro, small, and medium-sized businesses to help them improve their products, improve their marketing, and also gain access to new domestic and international markets. So all of this together is really making a big difference in terms of reducing poverty, reducing inequality, and helping to support economic growth more broadly in Indonesia. Kalau pertanyaan jawaban langsungnya misalnya yang signifikan itu ada di beberapa daerah ya, lokasi kalau tidak salah di Wakatobi misalnya ada bagaimana memanfaatkan batok kelapa begitu ya, itu sebagai pengganti plastik. Ini kan salah satu upaya-upaya untuk mengkonservasi lingkungan, mengurangi dampak buruk ya terhadap lingkungan. Tapi itu tidak cukup di situ mas, sebenarnya tembakan lebih lanjut ataupun yang menjadi fokusnya adalah dari sisi makronya. Tadi yang disampaikan Bu Natali, memperbaiki sistem, misalnya membantu sistem perizinan ya melalui OSS, bagaimana mendorong pelayanan publik yang lebih baik melalui mall pelayanan publik begitu. Kemudian bagaimana menghubungkan gitu ya, ada beberapa di daerah itu memiliki produk tapi bingung memasarkannya kemana. Nah ini menghubungkan dengan pihak-pihak ketiga begitu ya. Nah ini yang menjadi tantangan begitu setelah proyek ini berakhir, ini bisa nggak direplikasi, didorong oleh daerah dengan pembiayaannya sendiri maupun direplikasi, dan dari sisi nasional tentu kami akan menjadikannya dalam kebijakan nasional. Kebetulan nanti tahun depan itu kan akan disusun lagi RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang baru, dan ini tentu jadi input-input kebijakan polisi yang baru. Jadi secara makro yang kita tembak di level besar, tapi yang mikronya banyak. Tadi kalau mungkin diikuti ya, misalnya tadi contohnya batok kelapa, kemudian juga memberdayakan wanita gitu ya melalui perikanan sabila-sabila,